Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hehehe. Udah lebaran nih hari ini ya. Oke, kita mau sedikit bahas refleksi kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon dimaafkan segala kekhilafan saya selama ini, dan mungkin kalau mengenal keluarga saya juga ada kehilafan, mohon dimaafkan juga. Moga-moga kita mencapai target kita, yaitu kita kembali ke fitrah. Itu mau jadi bahasan kita juga. Oke teman-teman, hampir semua kita pasti merasakan bahwa tahun ini spesial ya, spesial karena Ramadan kita itu betul-betul mengajak kita bersama dengan aktivitas kita sebelum Ramadan sebenarnya untuk memandang kehidupan ini betul-betul berbeda. Jadi kalau kita mulai ya, kita runut sedikit ya, sebagian orang lah mungkin waktu sebelum Ramadan sudah mulai kerja dari rumah ya, sudah mulai PSBB di beberapa daerah gitu ya. Yang tidak PSBB pun juga ya mulai berhati-hati lah gitu ya. Sehingga kegiatan bekerja, kegiatan belajar itu tanda kutip ya dipaksa kembali kepada esensi. Apa itu belajar? Ya, belajar adalah kegiatan untuk betul-betul berkhidmat kepada ilmu itu sendiri. Belajar tidak mesti berupa ruang kelas, belajar tidak mesti berupa gedung bernama sekolah. Belajar adalah sebuah aktivitas. Bekerja juga begitu. Bekerja bukan aktivitas hadir secara fisik di kantor, tetapi hadirnya diri untuk menghadirkan value atau nilai tambah. Itulah yang membuat kita masih bisa bekerja. Maka meskipun ya kita sebagian orang ya terpaksa tidak hadir secara fisik, tetapi kehadirannya secara value membuat pekerjaannya bisa survive. Nah kemudian kita diuji lagi ya, masuk bulan Ramadan belum selesai ternyata nih. Maka tiba-tiba mungkin bagi banyak orang, termasuk kemarin ibu saya cerita ya, beliau udah hidup sekian puluh tahun kayaknya baru pernah mendengar, bahkan baru pernah mengalami, dia mendengar saja baru pernah gitu ya, ada situasi di mana kita tuh Ramadan harus seperti ini ya, harus biasanya kan Ramadan tuh dirayakan dengan banyak aktivitas yang meriah ya, sholat tarawih itu meriah luar biasa gitu ya, minimal 10 hari pertama gitu. Kemudian buka bersama ya, di Jakarta maupun daerah lain juga punya tradisi seperti itu. Kemudian ya sampailah kita pada hari ini Idul Fitri gitu ya, semuanya menjadi berbeda, tapi menariknya ada kesamaan. Puasanya sih jelas sama lah ya, tapi salah satu tadi aktivitas yang meriah itu adalah sholat tarawih. Kita tetap bisa menjalankan sholat tarawih, tetapi sholat tarawih kita menjadi dilatih esensinya, yaitu dengan tidak hanya mengikut saja imam di masjid, tetapi kita yang bertindak sendiri, kita menjalankan sendiri. Jadi sholat menjadi bentuk ibadah yang sesejatinya. Jadi kita nggak mesti, kita tidak larut dalam tradisi, kita tidak larut dalam ajakan orang. Kita sholat tarawih bukan karena nggak enak tetangganya sholat tarawih, masa enggak gitu ya, tetapi kita tarawih betul-betul karena kita menginginkannya, kita merasa membutuhkannya. Nah, jadilah kita kembali kepada esensi dari ibadah itu sendiri. Tentu ini bukan sesuatu yang ideal, tapi jelas ini mengajari kita sesuatu. Buka bersama juga demikian. Ya, buka bersama tidak bisa kita lakukan, tetapi menariknya kita temukan ya, ada orang-orang teman-teman kita yang melakukan buka bersama melalui video call. Karena ya sungguh menarik, karena berarti kebersamaan itu tidak mesti merupakan hadirnya secara fisik, tetapi hadirnya diri kita, hadirnya hati kita, makan di tempat masing-masing dengan masakan masing-masing, tetapi kebersamaan kita dalam ruang virtual itu ternyata tetap bisa menghadirkan kebersamaan juga
Tidak mesti ruang fisik yang membuat kita bisa bersama, tetapi ruang virtual pun bisa membuat kita bersama. Maka kalau saya amati, saya renung-renungkan kemarin ya, tidak bisanya bersama itu jadi menarik ya di momen pandemi ini, karena orang kelihatan sejatinya, yang perhatian itu kelihatan perhatiannya. Karena ya meskipun tidak bisa menghampiri, tetapi care-nya kerasa. Lewat WA, lewat video call, lewat kiriman makanan, itu terjadi selama Ramadan kemarin. Dan betul-betul muncul orang yang care aslinya tuh ya, care-nya kelihatan meskipun nggak bisa secara fisik ketemu, nggak bisa secara fisik menunjukkan care-nya. Nah, tibalah kita pada momen Idul Fitri di hari ini yang juga sama ya. Jadi tidak bisa kita bersilaturahim secara fisik, tidak bisa kita berjuang repot-repot untuk mudik. Tapi menariknya adalah ya banyak keluarga melakukan video call, silaturahim. Nah, disitulah yang kita ajak video call pasti yang betul-betul kita care, ya kan? Artinya kesejatian dari silaturahim itu terjadi ya, bukan kehadiran fisiknya, tetapi kehadiran hatinya untuk ingin bersama, ingin bertemu, ingin bercengkrama, ingin menyambung silaturahim, ingin menyapa gitu. Nah, kalau boleh diambil kesimpulan ya, Ramadan kali ini, Idul Fitri hari ini itu betul-betul spesialnya adalah saya mencoba merangkum menjadi kata esensi. Esensi ini sepertinya sesuatu yang betul-betul merangkum banyak hal. Kerja dipaksa kepada esensinya, yaitu memberikan value. Belajar dipaksa kepada esensinya, yaitu berkhidmat kepada ilmu. Silaturahim buka bersama dipaksa kepada esensinya, yaitu menyambung hati, menyambung komunikasi, menghadirkan perhatian. Sholat tarawih dipaksa kepada esensinya, sholat jamaah juga begitu, sholat Jumat juga begitu. Idul Fitri pun dipaksa kepada esensinya, yaitu ya, menyambung silaturahimnya, bukan datangnya. Karena bisa jadi orang zaman sekarang ini datang bertemu dalam pertemuan keluarga tapi main handphone masing-masing ya, menyambung yang jauh tapi yang dekat ini tidak tersambung. Nah, sekarang teknologi betul-betul membuat kita bisa menyambungkan silaturahim kalau kita menginginkannya. Jadi bahwa Ramadan itu kemudian di ujungnya Idul Fitri mengembalikan kita kepada fitrah kita ya, kepada diri sejati, diri yang merupakan perwujudan dari sifat-sifat ketuhanan, harusnya lebih mudah terjadi karena kita sedang dilatih untuk kembali kepada esensi dari setiap aktivitas itu. Nah, maka dari itu sepertinya sih setelah Ramadan ini insight esensi ini bisa kita lanjutkan. Apa itu? Ramadan bagi saya adalah sebuah pelatihan. Ya, mungkin ada orang yang sudah levelnya bukan pelatihan lagi, tapi bagusnya pelatihan. Nah, pelatihan itu diakhiri dengan insight, ya, harus ada insight didapat dan dilanjutkan dengan action plan. Nah, maka dari itu saya ngajak diri saya sendiri dan teman-teman semua, apa insight yang kita dapat selama Ramadan kemarin, dan dari insight tersebut apa action plan yang mau kita lakukan 11 bulan ke depan ya, sampai momen kita dilatih lagi tahun depan, insya Allah kalau kita dapat umur, apa yang mau kita lakukan. Jadi ini bukan waktunya untuk menyudahi Ramadan, ini justru waktunya untuk melanjutkan Ramadan dengan sebuah action plan berdasarkan insight yang kita dapat. Saya dapat insight tentang esensi, maka saya berencana untuk menjalankan aktivitas esensial. Ngaji itu ya merenung misalnya, sholat itu ya menghayati misalnya, zikir itu ya mendesain ya, mengkonfigurasi pikiran dan perasaan kita. Nah, saya nggak tahu teman-teman dapat apa. Yuk dapetin esensinya, dapetin insightnya, dan bikin action plan supaya kita 11 bulan ke depan bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Moga-moga manfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.